Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahasan lanjutan ya. Jadi bertanya, intinya gini pertanyaannya itulah antara ngeluh, mengadu dan bertanya. Sebenarnya tipis-tipis ya. Jadi sebenarnya ini nggak bisa ditebak oleh apa bahasanya? Oleh kacamata zohir atau yang kasat mata gitu. Nggak bisa mengatakan kamu ngeluh, kamu ngadu, kamu bertanya, kamu gak terima dengan ridho Allah, takdir Allah, kamu gak terima dengan qadha Allah, takdir Allah, itu biarkanlah untuk urusan di pribadinya dengan Allah ya. Memang nanti ada yang jelas tanda-tandanya jelas pisan. Wah ini mah gak ridho dengan qadar Allah, gak ridho dengan takdir Allah. Tapi bukan wilayah kita untuk mengejes lah. Maksudnya kita bukan penilai lah. Biarkan serahkan kepada Tuhan ya. Adapun kalau mau nasihatin ya nasihatin dengan sesuai proporsinya masing-masing ya silakan. Kalau mau nasihatin nasihatin guru ke murid silakan. Nah, itu beda lagi konteksnya ya. Pribadi nggak bicara konteks ke sana. Jadi bukan berarti pribadi ngomong ini nggak boleh adanya nasihat, nggak boleh adanya dakwah. Itu beda lagi. Konteksnya beda. Ini pokoknya ngeluh, ngadu sama bertanya katanya. Ada yang tanya tuh gitu. Bedanya apa? Tipis-tipis lah intinya. Kalau bertanya ya bertanya. Jadi sama aja kayak gini ya. Sabar itu memang secara umum maknanya itu mengadu hanya kepada Allah, nggak mengadu kepada manusia. Tapi bukan berarti yang mengadu kepada manusia itu nggak sabar loh. Minimal ngadunya kepada Allah dulu. Segala sesuatunya ya Allah. Ketika ada masalah besar ya Allah saya mengadu kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu engkau yang bisa menyelesaikan semuanya. Tapi secara syariat ya fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kepada yang eh paham. In kuntum la ta'lamun kalau kamu nggak tahu. Jadi tanya kepada ya contoh lah contoh kecilnya. Ada orang yang nggak paham masalah listrik. Tiba-tiba di rumahnya listriknya ada konslet masalah. Mengadu kepada Allah, ya Allah, saya hanya mengadu kepadamu, nggak kepada siapa-siapa ya Allah. Engkau yang bisa membenarkan listrik ini. Ya jelas, hakikatnya Allah yang bisa membenarkan. Tapi nggak manggil tukang listrik. Bisa nggak kira-kira? Ya, nggak bisa. Mencoba benerin sendiri. Ya sama aja. Malah apa namanya? Malah kesetrum nanti. Mati konyol itu mah. Bunuh diri bisa jadi. Udah tahu nggak bisa, coba-coba. Udah tahu bakal bahaya, malah coba-coba. Mati kayak bunuh diri jadinya. Nah makanya gitulah. Eh, Intinya gitu. Jadi bertanya itu bukan berarti ngeluh, bukan berarti nggak sabar. Cerita ngadu juga kadang cari solusi. Ya asal kepada orang yang tepat ya. Bukan gak sabar tapi cari solusi, cari masukan kepada orang yang alim. Misalkan cari, oh saya lagi ada masalah gini-gini ya. Bukannya ngeluh, bukannya nggak terima. Ngadu, bertanya itu hampir mirip lah. Mengadu untuk bertanya, mencari solusi. Nah itulah pokoknya. Mau semuanya pasti punya pemikiran beda-beda tentang tiga kata ini ya. Silakan. Masing-masing yang jelas tipis-tipis. Makanya kita nggak boleh mengecam atau mengejas satu persatunya dengan mata kasat mata ya. Harus benar-benar hatinya kadang berbeda, tujuannya beda-beda. Jadi kalau misalkan kayak tadi kasusnya ada itu, ada kesulitan, ya kita ya secara akal ya, secara pemikiran. Ada orang yang sombong misalkan, saya nggak nggak mau, pokoknya harus sabar, hanya mengadu kepada Allah, hanya kepada Engkau ya Allah, saya punya masalah besar nih, hanya kepada Engkau, saya nggak cerita ke siapa-siapa, saya sabar, saya sendiri yang akan melakukannya, saya sendiri yang akan menyelesaikannya, hanya kepadamu aku mengadu. Terus dia usaha banding tulang seharian misalkan untuk menyelesaikan masalah. Kalau dipikir-pikir, padahal sama saja dia itu menuhankan dirinya. Dia bilang tadi katanya nggak butuh siapa-siapa hanya kepadamu. Tapi dia usaha, yaitu membutuhkan dirinya sendiri, keegoannya. Justru orang yang bertanya, orang yang minta bantuan itu menunjukkan lemah. Saya nggak bisa apa-apa, saya merasakan kurang mampu. Emang saya nggak mampu, butuh bantuan orang lain. Justru nggak sombong. Nah itu kalau dipikir lagi malah jadi begitu kan. Makanya kalau misalkan benar-benar yang ikhlasannya kepada Allah ya udah diem aja, harusnya diem nunggu Allah. Wah itu kan salah juga, kacau. Makanya itu ilmu itu perlu detail ya, jangan sampai setengah-setengah. Itu ya sebenarnya konsep dasarnya tauhid, hanya kepada Allah, tapi karena belajarnya nggak detail, nggak tahqiq, akhirnya salah paham. Dia belajar tapi tanpa penjelasan, mungkin hanya baca doang itu. Di buku ada kata-kata sabar itu tidak mengadu kepada selain Allah, hanya kepada Allah. Tauhid percaya hanya kepada Allah. Dia baca, dia yakini udah, tanpa bertanya ke guru, tanpa tahu penjelasannya, kata-kata itu dibakainya seperti apa, dalam kondisi apa.
Makanya pentingnya guru, pentingnya penjelasan. Baca buku aja bisa sesat tanpa adanya guru. Makanya punya guru lah. Ya, pribadi juga belum tentu benar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.